Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Bukit Baruga. Judul saya pada hari ini adalah lingkaran. Ini peralihan ke-91. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam menyampaikan sesuatu ide, sesuatu konsep, satu pemikiran seringkali mengalami kendala. Kendalanya adalah karena perbendaharaan bahasa yang kita miliki tidak cukup untuk mewakili perasaan dan pikiran kita. Atas dasar itu, banyak akademisi, guru besar, pejabat sekalipun, termasuk para ulama ustaz, itu menyampaikan kajian atau materi atau ceramahnya melalui improvisasi. Ada improvisasi membuat jamaah tertarik dengan hiburan-hiburan yang lucu supaya jamaah tidak bosan. Improvisasi adalah visualisasi. Jadi bagaimana menampakkan sesuatu secara visual. Perkataan-perkataan itu, narasi-narasi itu, deskripsi itu diwakili oleh visualisasi. Itu untuk membuat konkretisasi pada percakapan-percakapan atau membuat analog-analog, perbandingan-perbandingan sehingga mudah dicerna, mudah dipahami, mudah dimengerti apa yang dimaksud oleh seorang pembicara. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Baruga yang saya hormati, pada hari ini berkait dengan lingkaran. Lingkaran itu menurut Wikipedia adalah satu titik. Satu titik. Itu lingkaran. Jadi kalau ada dua titik itu bukan lingkaran. Juga bukan bulatan. Kenapa? Kalau dia mengalami dua titik berarti dia bocor. Harus satu titik. Di mana dia bermula, di situ dia berakhir. Sehingga menjadi bulatan.
Dahulu jika ada anak muda yang mau menikah, disampaikan pesan, ajak mualelung taulari maluru, jangan mengejar orang yang lari lurus. Nariko elok ko malelung, lalu kau tahu lari malibu. Kalau kau ingin mengejar, kejarlah orang yang lari melingkar. Jangan mencintai orang yang tidak mencintaimu. Jika kau mencintai seseorang, yakinkan bahwa dia juga mencintaimu. Apa makna daripada ajak mulalu tau lari maluru? Ajak mulalu tau lari maluru, jangan mengejar orang yang lari lurus. Kalau mau mengejar, kejarlah orang yang lari melingkar. Sebab dengan demikian fenomenanya tidak bisa dibedakan yang mana dikejar, yang mana mengejar. Kalau kita mengejar orang yang lari melingkar. Tetapi kalau orang lari lurus, posoki, dan jelas kelihatan siapa mengejar, siapa dikejar. Nigama puji, nigama ceceh. Itu lontara itu. Ini juga satu improvisasi mengenai titik di mana bermula, di situ berakhir. Hal kedua dari lingkaran adalah kumpulan titik-titik berjarak sama. Jadi kumpulan titik-titik berjarak sama agar supaya titik-titik itu menjadi panduan, menjadi pola, sehingga bisa dia tepat tiba pada titik permulaan. Begitulah kita berputar supaya kita mengarah kepada vektor. Itu ada beberapa titik yang mengantar kita kepada titik awal. Vektor itu instrumen pesawat. Semua pesawat memiliki vektor. Itu vektor seperti jarum di layar kemudi. Kalau dia bergerak sedikit, itu perubahannya luar biasa. Makin lama dia terbang, makin jaraknya makin menyimpang. Sedikit saja berubah, menyimpang penerbangannya. Maka dia harus diantar oleh vektor. Dalam lingkaran, vektor itu adalah titik, 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 titik. Jadi kumpulan titik-titik berjarak sama. Itu pengertian Wikipedia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada pengertian filosofi. Pengertian filosofi mengatakan lingkaran adalah bulatan, adalah konsep waktu. Itu si waktu. Malibu tuh. Tete 10 lisu mat mentali 10 popura siro lisu pem mentali 10. Dia konsep waktu. Porque masuk pada subuh, lohor, asar, maghrib, isya, lisu lo ke subuh. Apa kan? Bulatan, dan kita diantar beberapa titik untuk tiba pada setiap waktu, pada setiap fase. Sehingga dikatakan secara filosofis lingkaran adalah siklus yang berulang. Dia berulang. Yang lain mengenai lingkaran, lambang kesatuan. Kesatuan itu masih di bulatan. Itu kata bersumpah kebulatan tekad. Bulat itu tekad, tidak bocor. Dia mati kesatuan. Sehingga dikatakan lingkaran itu bentuk yang tertutup dan keterhubungan. Bentuk yang tertutup dan keterhubungan. Tertutup itu dinolangi. Itu kalau ada mobil nolangi kenal potna buntu-buntu tuh harus tertutup. Dan itulah kesempurnaan. Jemaah Jumat dimuliakan Allah. Dalam perspektif Islam, dalam Google Overview
lingkaran atau bulatan itu memiliki makna simbolis. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa bulatan atau lingkaran itu memiliki makna simbolis terkait dengan konsep tauhid keesaan Allah. Di titik awal kita mulai, di situ juga kita kembali jemu kalaulah. Supaya dia kalaulah ada titik-titik, engkau sempaja 5 waktu, engkau sempaja Jumat, engkau sempaja si sesulang, engkau sempaja sisa si tahu macam nero. Akhirnya tiba dia kalaulah keesaan Allah. Di mana kita bisa lihat itu konsep waktu keesaan Allah, lambang ketauhidan, pada surah Ali Imran ayat 185, pada surat Al-Ankabut ayat 57, pada surat Al-Anbiya ayat 35. Yaitu tungket-tungket tahu menyawa pasti mati. Tungket-tungket. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati ilal akhir ayat. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu tadi. Pergi lahir itu kita merasakan mati, kembali ke titik awal. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasan yang sempurna. Nah, kita akan mendapatkan balasan yang sempurna di akhir kiamat. Hari kiamat itu Resuri mundrinna Allah Ta'ala. Jadi ada 2 kehidupan. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita di dunia. Mau tidak mau, lo kekematu di akhirat. Siap tidak siap, lo kekematu di akhirat. Lo atau dia tolo diule kilo ke kontraro. Iku menibawa. Lo ko diule, lo ko joka, lo ko menyama, lo ko mesesa. Terserah kita. Tafsirnya Al-Imran ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, ayat ini turun karena ada pernyataan orang-orang kafir ketika itu. Maka dari kafir iku pengelah talamu kasiasi. Karena riolo tungkat mengaku Tuhan karena mega duina kekuasaannya si pada Fir'aun. Itulah yang terkesan di benaknya orang kafir ini. Maka pengelah talamu iko kasiasi. Allah fakir sedang mereka kaya. Dari sinilah Allah menurunkan firman-Nya, memberi perintah untuk menghadapi hinaan itu dengan sabar. Allah menerangkan bahwa hinaan tersebut tidak selamanya ada. Sementara bawa hinaan, yero hartai sementara bawa. Dan mereka akan menemui ujungnya, yaitu kematian. Nonya ya iya, karena ini asbabul nusurnya disertai tafsir dari Al-Qurtubi. Dan di tempat kembali para pendusta dan pengarang cerita itu adalah aku. Pasti lo kasih runtuh ya, kalau pengelatan yang kelak akan membalas setiap perilaku mereka di hari kiamat. Untuk pembalasannya, kullu nafsin sa'iqatul maut menerangkan hidup ada mati, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Itu juga disampaikan dalam tafsir At-Tabaril. Bapak Ibu dimuliakan Allah, disimpulkan oleh para ulama kita, ayat ini mengingatkan perlunya kita bersabar sebagai orang beragama.
orang beriman, orang mukmin. Kong kemakar kedeki sabarake. Tidak boleh kita reaktif. Reaktif artinya langsung panas. Tetapi kita harus responsif, menerima baik, memikirkan lalu menjelaskan. Itu gelona orang beriman. Kongka kenaki dia boleh mulai di palisualur ke di pengelahu ta'ala. Tidak ada beban. Itu namanya transcendental. Dia dulu stres. Pakong ke kenaki palisu memang. Insyaallah kau akan dapat jalan keluarnya dari atas itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat yang kedua mengenai lingkaran ini, tiga mafamulakutul lisu adalah di Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnati wa ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Dunia ini penuh cobaan. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Kebaikan runtuki rezeki, runtuki kedudukan, runtuki jabatan, jam taliwa-liwa, jam lepe pengelat Allah. Ingerangi boleh ngenero jabatannya. Sugi ki jam taliwa-liwa, taliwa-liwa seke, ingerangi tege boleh ro harta. Nah tabla itu dalek nutotoy. Eko mantinulu ki mak bere, pengelatan mantinulu malangi. Nah sebenarnya semakar ia mah tu nilai-nilainya. Kita hanya jembatan bagi rezeki orang lain. Karena banyak orang yang tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Tidak bekerja. Padahal ada rezekinya, hanya tidak ada pekerjaannya. Apa yang harus dikerja? Nah, biasanya palalo ritolenge dalek nerotoy. Yang penting dibangun adalah sifat-sifat akhlak yang baik sehingga banyak orang yang mau berteman dengan kita, bersahabat dengan kita. Nah, sahabat itu dalek boleh pada taruh tahu. Ada kejadian, tetapi ini kejadian saya baca di dalam dongeng anak sedunia. Dongeng anak sedunia ini karyanya Alexander. Ada satu desa yang tenggelam, hanyut tenggelam. Kolo-kolo, bola semua hanyut tenggelam. Ada orang paling bagus imannya dia bilang. Paling bagus ibadahnya dia bilang. Agamanya dia bilang. Datang tim SAR mau menolong, dia tolak. Datang tetangganya mau menolong, dia tolak. Apa jawabannya? Saya menunggu pertolongan dari Tuhan. Mati rote. Mati ditelan banjir. Di dalam cerita diceritakan bahwa ketika dia mati dia mendengar suara memanggil-manggil namanya. Lalu dia pastikan bahwa ini pasti suara Tuhan. Lalu dia jawab, "Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak menolong saya ketika banjir desa saya? Mengapa Engkau membiarkan saya hanyut tenggelam?" Apa jawab suara itu? "Sebenarnya saya datang kepadamu 2 kali. Ketika tim SAR datang, ketika tetanggamu datang, sayalah itu." Jadi wakil Tuhan itu mederi boleh pada tarupa tahu. Jembatan-jembatan rezeki itu pada tarupa tahu. Sehingga diperlukan apa yang disebut dengan human relation, relasi yang baik. Ikina di madacok matempo, padega puji to matempo, dega puji to madacok Sarukit masih. Yang ketiga Bapak Ibu, mengenai dari titik yang satu ke titik yang satu hanya satu titik. Surah Al-Ankabut.
kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Lisukir yami mengetak. Ada teman diskusi saya di sini, Martin, Pak Romlah. Ketika berdiskusi mengenai kembali, dia tanyakan, iya kita kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kau kembali? Ini pertanyaan almarhum. Upalatuk didik, bagaimana caramu kembali? Karena saya tanya lanjut, bagaimana? Jangan saya berpendapat. Kalau saya berpendapat, maka aku matu menurut saya. Sampai dia lemu. Bercanda Bapak. Dalam kehidupan kita masing-masing, mari pelajari tantangan yang bisa mengantar kita kembali. Sebab itu tantangan dia lule palisuki. Banyak yang kita temukan. Kau dialero dia itu lisu. Nah, maka harus kita seleksi. Yang mana yang bisa bikin kita kembali. Kembali ke mana? Syahidna. Al-Arab 172. Syahidna. Janjit dalori pengelah ta'ala ketika loki lesu oleh loser rijali. Saya ingin mengakhiri dengan memberikan kesimpulan tadabbur. Yang pertama, kematian adalah pelajaran paling berharga tentang akhirat. Megani tahu mati. Tidak ada orang di sini yang tidak punya orang mati. Anaknya, orang tuanya, tetangganya, sama-sama jamaah mati mana? Itu pelajaran penting delok karo. Kemana dia? Nah, itu pelajaran utama. Tapi maka kata ulama, selemah-lemah iman adalah pada kematian. Di tempat orang, tapi dia terganggu, kita tidak tergugah, sehingga kita selalu harus mengingat tergugah. Nah, gitu. Kedua, kematian adalah pelajaran asal kejadian. Kapan cajiki? Pelajaran tentang kembali. Engkau dilisui. Ini menggugah mencari jalan kembali. Juga pelajaran tentang kesombongan sifat mentang-mentang harus dieliminir. Siapa pada Fir'aun? Tempo, Megaduina mengaku pengalah Ta'ala. Jangan kita mengambil kewenangan-kewenangan hak-hak Allah. Merasa berkuasa, merasa menentukan. Selalu mapasan dari lauri pengalau Ta'ala. Yang ketiga, kehidupan, kekuasaan, kejayaan ada batasnya. Semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Kehidupan dunia ada ujian. Ujian mana ya? Tadi disebut gururi. Hanya keindahan yang menipu. Dan terakhir, orang mukmin tidak boleh lemah. Jangan lemah. Kenapa kita tidak lemah? Kadek kita. Ini kadek kita pengelah Ta'ala. Pasang kadek kita nak pakai melemah. Jangan lemah. Jangan putus asa. Tidak boleh pupus pengharapan. Enak dikit putus asa, capu pengharapannya. Kadek kita. Maka kita harus senantiasa optimis, bersemangat. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan doa dari Pak Imam kita. Aku lukuli hasa wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.